Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Hadratul mukarramin para sepuh ini sepuh ingkang sampun rawuh wabil khusus. Ini ansor bansor semua nggih. Ya. Wabil khusus ketua pimpinan anak cabang dan ansor Kecamatan Kebumen yang selalu kita taati segala perintahnya. Penjugur sumur ya jugur sumur. Tapi sumurnya jadi enak. Para sahabat Ansor Bansor Kecamatan Kota Kebumen yang sudah hadir berseragam lengkap, ini sungguh membanggakan. Puji syukur kehadiran Allah. Kawula pribadi beserta rombongan saged sowan engasane sahabat-sahabat sedaya. Hal yang paling membanggakan bagi kula pribadi adalah saat bisa sowan pada acara di mana dalam acara tersebut sahabat-sahabat Bansor berseragam seragam kebanggaan. Punten kula boten ngagem seragam Bansor, amargi seragam Bansor kula namung kalih kotor sedaya. Sampun sejak tanggal 3 kula jalan-jalan. Bahasanya sih ruko bedaku, tapi aslinya yo ora betah di rumah terus. Jadi cari alasan di caranya sama rumah. Nah, sesama Bansor pasti tahu sak gagah-gagah Bansor, sak hebat-hebat Bansor. Nek wis nang jero omah yo tawaduke luar biasa. Takdime kalau bojo ngumpuli kiai-kiai suriahen. Ya, ini saya pakai juga seperti itu. Sholawat serta salam untuk sarang-sarang kita lakukan dumateng Nabi Muhammad SAW yang pada dirinya juga sebenarnya beliau takzim, tunduk, tawadhu alias takut sama istri. Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya kan menikah hanya satu kali, menikahi Sayyidah Khadijah. Gak berani masna kayak kita ini juga gak ada yang berani nikahan. Bahkan saat Nabi Muhammad SAW ditinggal kapundhut kali Sayyidah Khadijah, cinta kasih dan memori ingatan kenangan pada sosok istri tercinta masih tetap ada. Diriwayatkan setiap kali Nabi Muhammad SAW dahar pasti menyisakan satu piring kosong, satu kursi kosong. Saat ditanya, ngapain sih kok ada satu piring kosong itu? Sahabat-sahabat semua pasti sudah tahu riwayat tersebut. Alhamdulillah sahabat semua pada sowan dengan sahabat-sahabat sedaya. Santai mawon nggih. Benarnya sahabat-sahabat ini memang buku ringan baik maknawiyah maupun lughawiyah. Ringan maknawiyah isinya ringan secara lughawiyah beratnya nggak sampai 1 kilo.
artinya ringan lah, isinya ringan. Akan tetapi sebenarnya sahabat-sahabat, yang melatar belakangi kenapa buku ini terbit, ini hal-hal besar semua. Walaupun yang melakukannya adalah memakan roti panggang kados wong, tapi sebenarnya ini adalah ikhtiar sumbangsi sikap, walaupun sekecil buku tapi ingin menunjukkan sikap berada di mana saya berada, yaitu berada di barisan Ansor. Sahabat-sahabat, kalau kita memperhatikan cara pandang orang tua pada Banser, itu ada dua cara pandang. Yang pertama, ada orang suka sama Banser. Yang kedua, ada orang nggak suka sama Banser. Orang yang nggak suka sama Banser, mau dibilang pakai logika secanggih apapun, nggak suka ya udah nggak suka. Sementara ini banyak masih pihak luar yang nggak suka sama Banser. Sebenarnya kan yang nggak suka ini cuma segelintir orang, tetapi mereka ini menguasai media-media mainstream maupun media-media sosial, sehingga dengung lebah ini terus di replay, terus di share, sehingga seolah-olah dengung pesawat terbang, seolah-olah menjadi kebenaran bahwa Banser itu tukang jaga gereja, tukang obrak-obrak pengajian, membubarkan pengajian, tukang jogo parkir. Ini saya naudzubillah paling nggak suka. Kalau ada orang menilai Banser sebagai tukang jogo parkir, itu tak pancal sih lah. Terus mangkel banget kalau ada orang memandang kita ini hanya sebagai tukang jogo parkir. Tapi ada juga orang yang suka dengan Banser, tetapi masih melihat dengan sudut pandang yang dalam tanda kutip sedikit berbahaya. Berbahayanya bagaimana? Sahabat renungkan, jumlah Banser se-Indonesia itu ada berapa? 7 juta. Jumlah kita ini sahabat-sahabat se-Indonesia ada 7 juta. Melebihi jumlah TNI, melebihi jumlah Polri digabung jadi satu. Berseragam, dididik secara militer. Bedanya mau ke sana bawa pistol, kita bawa kenut gimana? Bayangkan kalau kita ini dikomando oleh pimpinan tertinggi kita untuk merebut negara. Bayangkan, apakah kita akan menang? Pasti menang. Musuhnya mau 300 plus 300.000, cuma 600.000. Kita keroyok peramin selesai. Betul nggak? Betul. Tapi sikap ini kan berbahaya kalau sampai pimpinan kita kemudian dipegang oleh orang-orang yang tidak memahami sejarah kenapa Ansor Banser didirikan. Nah, sahabat-sahabat, pada pilkada Jakarta kemarin, polarisasi politik praktis sedemikian luar biasa antara pendukung Ahok dan Anies Baswedan, yang mana NU terseret-seret
sehingga banyak sekali tokoh-tokoh NU yang dibully, diserang, dibunuh karakter. Kita sebagai barisan terdepan pembela marwah Kiai NU, tentu kita yang paling berada di depan juga dalam membela. Kita sudah mau nggak mau Kiai kita dilecehkan, diserang marwahnya, ya sudah kita hadapi. Parah juga 2019 polarisasi itu mengerucut pada pilpres, di mana salah satu kontestannya adalah Roh Islam kita, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mau nggak mau kita sebagai garda terdepan ya harus membela. Beliau adalah Roh Islam kita, mau nggak mau. Tetapi efeknya sahabat-sahabat, Ansor Banser dibully luar biasa, diserang oleh musuh politik kita, gitu. Sampai di Garut itu ada pembakaran bendera bendera tahu bulat itu, ya bendera itu terus kita dibully. Sampai kemudian kita bersama-sama umroh, kemudian saking semangatnya baca Yalang Waton saat sa'i dibully, padahal kita nggak melanggar aturan apapun, kita tidak melanggar syarat sahnya sa'i. Nah, yang bully ini ternyata tidak hanya orang non-NU, orang-orang NU juga bully kita, Ansor Banser. Kita harus mengakui itu. Jadi ternyata banyak warga NU yang juga terkooptasi, terpolarisasi karena pilihan politik, sehingga juga menyerang kita sebagai anak kandung Nahdlatul Ulama. Ini latar belakang yang mendasari saya untuk mencoba menghadirkan sosok Banser yang manusiawi, sosok Banser yang memiliki kepribadian ikhlas dan tanpa pamrih. Yang kepribadian ikhlas tanpa pamrih itu memunculkan dua sikap. Sikap yang pertama, sebagaimana yang didahulukan oleh Gus Yakut dalam pengantarnya, sikap tunduk dan patuh pada pimpinan, tunduk dan patuh pada kiai. Sikap sudah kita ini sama-sama Banser, baiat kita sama, ancaman kalau kita melanggar baiat sama. Masih ingat baiat kita ya, menjaga marwah kiai, menjaga NKRI, memuliakan warga NU. Baiat kita sama. Sikap yang kedua, karena keikhlasan dan keluguan kita, ketundukan pada perintah itu kemudian memunculkan hal-hal lucu. Kadang kita disuruh ngepam di sini, jangan pulang dulu kalau belum saya datangi, kalau belum saya suruh pulang ngepam. Komandannya yang perintah lupa, dia pulang tidur, yang ngepamnya nggak berani pulang. Sering kan? Sering itu. Itu latar belakang sahabat-sahabat kenapa harus ada kisah-kisah Banser yang mendebarkan. Bahkan kalau sahabat perhatikan, sebenarnya ini isinya kisah-kisah lucu, kisah-kisah kita sehari-hari yang lucu. Tetapi saya memilih kata kisah-kisah Banser yang mendebarkan, bukan kisah-kisah Banser yang menggelitik,
bukan kisah-kisah Banser yang lucu. Kenapa? Karena yang nulis Banser sendiri, karena yang nulis Ansor sendiri. Saya diamanati oleh konferensi menjadi ketua pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Rembang. Saya ingin menghadirkan kisah-kisah sehari-hari kita, Ansor Banser. Tetapi saya tidak ingin melukai marwah organisasi. Masa kita udah tinggi, gagah, berseragam, dibilang lucu, kan langsung anjlok mental kita. Itulah kenapa saya memilih kisah-kisah Banser yang menggugah. Coba kalau ini ditulis bukan kader Ansor, ya nggak kepikiran itu, nggak mungkin kepikiran. Kalau isinya lucu ya udah ditulis lucu kita. Tuh sahabat, tadi disinggung oleh sahabat moderator bahwa walaupun berjas Ansor sebenarnya adalah anggota Banser. Oh gitu. Sahabat, pada akhirnya kita semua adalah kader inti Ansor. Jadi pada akhirnya kita semua berhak berseragam Banser. Pada akhirnya yang belum ikut di Klaksar ya harus ikut di Klaksar. Pada akhirnya tidak ada dikotomi pembedaan antara ini Ansor, ini Banser. Yang ada adalah ikut PKB menjadi kader Ansor, kemudian nggak bisa langsung ikut PKL, harus ikut di Klaksar dulu menjadi kader inti Ansor bernama Banser, baru ikut PKL. Karena syarat ikut PKL harus sudah di Klaksar sekarang. Kalau pastor A ikut PKL harus sudah di Klaksar. Jadi pada akhirnya semuanya Banser, tinggal nanti memilih. Masing-masing dari kita punya jas Ansor, punya seragam Banser. Kalau kita menjadi pengurus harian Ansor, kita berseragam Ansor. Kalau kita ada panggilan lepas, ya sudah pakai Banser. Tuh. Tadi juga disinggung betapa Rikal itu mempersiapkan acara ini. Gus ini juga sedang sakit, anaknya teriak-teriak diganggu anaknya ya. Oh iya. Kalau diganggu ibunya itu semua kita diganggu istri kita. Saya setiap 1 jam sekali pasti kena cek-cekan sama Kapolda. Nyampe mana? Lagi ngapain? Topik hoak. Yang biasa kita semua kayak gitu. Kalau Gus Musa ini baru diganggu teriakan anaknya, putra beliau. Ini Kiai Imam Surawandi ini harus bawa anaknya keliling dari Jogja, Wonosobo, Banjarnegara, kemudian Banyumas, Leler, Cilacap, tadi malam Pangandaran, terus ke sini. Beliau ini sama putranya. Jadi beliau ini suami yang soleha. Jadi sebenarnya kita ini sama, dawuh ketum kita ini sama. Ketok babah ning jero omah ya padha wae takdim, tunduk dan patuh pada pimpinan sama istri kita. Tadi disinggung banyak dapat inspirasi saat di dalam WC itu benar. Tapi gini sahabat, gini. Kalau kita bangun rumah, yang kita bangun pertama kamar mandinya. Bangun sebaik mungkin.
Jangan kok kamar mandi cuma 1 kali 1,5 meter. Kalau bisa kamar mandi itu besarnya sama kayak kamar tidur kita. Di dalam kamar mandi yang bersih, pakai toilet duduk paling tidak, pakai bathtub, pakai yang bisa buat tiduran, terus pakai sauna, pakai apa itu, pemanas air, pakai pemanas air yang pakai gas atau pakai listrik. Jadi antar bangsa ya harus modern, harus gagah, jangan minder. Kita ini yang punya Indonesia, hidupnya harus modern. Jadi bangun tidur junub itu enggak males-malesan, masuk kamar mandi ada air hangat, tawa itu musra, jadi semangat kita tiap malam jihad materi Yahudi itu enggak terkendala junub sebelum sholat subuh. Gitu. Jadi apa? Memang enak di dalam kamar mandi. Kenapa? Di WC itu, di kamar mandi kita ini bisa jadi diri kita sendiri. Kita bisa jadi diri kita sendiri dan tidak mungkin ada yang mengganggu. Anak cucu kita juga nggak ganggu. Kalau kita misalnya lagi sendirian di kamar tidur atau di ruang tamu, didatengin anak kita, didatengin istri kita, udah kita ngobrol. Tapi kalau di dalam kamar mandi kan dikunci, kita tutup, ditotok-totok, gitu aja udah, ya udah masih ada orang di dalam kan gitu. Itu sebenarnya kenapa saya suka di dalam kamar mandi, ya saya jago. Nah itu kita manfaatkan supaya waktu kita di dalam kamar mandi itu kita manfaatkan. Tapi kamar mandinya harus bersih. An-nazafatu minal iman. Kamar mandi bersih, wangi, nggak ada lantai nggak basah gitu. Lantainya nggak basah. Kalau cuma pipis itu pakai tisu, jangan pakai air. Karena tisu itu lebih bersih, membersihkan. Cepok. Kalau pipis ya. Kalau pipis yang itu khusus bangser. Kalau patayat ya jangan. Patayat air. Biar bersih dan higienis. Itu sahabat yang ingin saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya mau cerita apa yang disampaikan. Sudah dengar ya? Apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Akbar Marbun dari Medan. Baru aja tanggal 1 Januari 2022 dalam tasyakuran ditetapkannya Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rais Am PBNU dan dipilihnya Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU yang diadakan di Krapiak tanggal 1 Januari. Dalam sambutan dan penegasannya, Kiai Haji Ali Akbar Marbun asal Medan yang begitu saya mendengar ceramahnya, saya merasa beliau lebih NU dari kiai-kiai di Jawa, lebih NU 1000 kali dari kita yang masih belajar ahli sunnah wal jamaah. Beliau menyampaikan NU dan semua unsur di dalam NU termasuk kita yang masih muda, mulai sekarang tidak boleh lagi ngurusi hal-hal kecil, nggak boleh lagi ngurusi hal-hal remeh-temeh. Sekarang harus mulai memikirkan hal-hal besar, cita-cita besar, cita-cita bersama tentang peradaban dunia, hal-hal besar tentang sumbangsi kita pada kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal-hal remeh nggak usah diurusin, jenggot, celana cingkrang, kita abaikan. Kalau ada masih orang mancing-mancing kita, gimana kan pendapatnya tentang jenggot, nggak usah dijawab, nggak usah diurusin. Kita ngurusin hal-hal besar,
urusan jenggot kita pasrahkan pada tukang cukur. Urusan celana cingkrang kita pasrahkan pada tukang jahit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk diskusinya.